warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fidina azanallahu wa yakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada malam hari ini di Nazam Imriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa al-Imriti rahimahullahu taala. Dan ikhwani wa akhwati fiddin, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan tanda tanda i'rab jazm ya. Yang dimana ini merupakan tanda pembahasan di bab terakhir tentang tanda i'rab ya. Selesai di tanda rafa, tanda nasab, tanda jar, kemudian tanda jazm kemarin kita sudah selesaikan. Dan kemarin kita sudah selesaikan tentang fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal yang dimana di dalam fi'il mu'tal ada fi'il mu'tal alif, ada fi'il mu'tal waw, ada fi'il mu'tal ya. Yang dimana di dalam fi'il mu'tal tersebut ya ada harokat muqaddaro ya, ada harokat muqaddaro. Kemudian di pembahasan fi'il mu'tal untuk menguji kemampuan antum atau pengetahuan antum tentang fi'il mu'tal, pemahamannya ya saya sudah kirimkan kepada setiap musyrif dan musyrifah berupa latihan soal ya untuk bisa membuat antum lebih paham tentang fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal. Jadi ada latihan soal yang sudah saya berikan, kemudian antum jawab latihan soal tersebut. Kalau misalnya ada yang ingin mau ditanyakan bisa bertanya langsung ya dengan musyrif dan musyrifahnya. Hasan. Kalau misalnya musyrif dan musyrifahnya pun tidak tahu, ya nanti bisa disambungkan ke saya pertanyaannya ya. Itu. Baik, sekarang kita akan masuk ikhwan wa akhwat di pembahasan kita berikutnya ya. Di halaman ke-10 di matan kita faslun, pasal ya. Di pasal ini itu dari bait ke-65 sampai bait ke-76 ya. Dari bait ke-65 sampai bait Suara, ke-76. apa nih Ustadz? Suaranya putus-putus Ustadz. Kata An-Nazim rahimahullah, Putus-putus saya baca suaranya dulu Ustadz. semuanya. Al-Murabatu udah tuabu harokati aufin taqrabu. Suaranya bagaimana? Putus-putus Ustadz masih. Sekarang bagaimana suaranya? Ikhwan akhwat. Jelas Ustadz kalau di saya. Yang lain jelas? Wadih? Ustaz. Ustaz. Hasan. Baik, kita mulai ya. Faslun al-mu'arabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin taqrubu. Fa awwal qismaini minha arba'u wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u. Wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa' fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa. Wa khafdul ismi minhu tilka
fi'lu minhu bisukuni Putus-putus lagi Ustadz. bihin kasar saja. Tunggu sedikit. Foto Ustaz. Mana belok balik? Bosnya, lucunya ada bosnya. Jelas suaranya kalau sekarang? Kalau sekarang jelas Ustadz. Ahsan. Bilang saya kalau putus-putus. Oh, deh. Baik. Saya ulang ya. Betul. Wa khafdul ismi minhu bil kasril tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim. Lakin kahindatin li nasbihin kasar wa ghairu masrufin bi fathatin yujar. Wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzim bihazfi harfi illatin kama ulim. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa hiyal musanna wa dhukurun tujma'u. Jam'an sahihan kal mithalil khali wa khamsatul asma'i wal af'ali. Ammal musanna fali raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya urif. Wa kal musanna al jam'u fi nasbin wa jar wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar. Wal khamsatul asma' ka hadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wa siban bil alif. Wal khamsatul af'ali raf'uha urif binuniha wa fi siwahu tanhazif. Baik, di sini ikhwan wa akhwat, kita akan mulai dari pembahasan kita di faslun ya. Di faslun. Kata An-Nazim rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari bait ke 65. Al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin taqrubu. Di bait ke-65 ini ada masailnya ya. Ada masailnya. Yaitu dua tanda i'rab. Dua tanda i'rab. Artinya al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu. Kata-kata yang mu'rab ya, kata-kata yang mu'rab semuanya diberikan tanda i'rab bil harakati au hurufin taqrubu, dengan harokat atau dengan huruf yang dekat ya, atau dengan huruf yang dekat. Jadi kata-kata yang mu'rab seluruhnya di i'rab bil harokati au hurufin taqrubu, dengan harokat atau dengan huruf yang dekat. Di sini ikhwan wa akhwat, kita bisa dapatkan ya permasalahannya bahwasanya ada dua tanda i'rab ya. Tanda i'rab itu ada tanda i'rab dengan harokat dan ada tanda i'rab dengan huruf. Suaranya masih terdengar jelas? Masih Sauti Ustadz. wadih, ikhwan, akhwat? Masih Ustadz. Jelas Terdengar Ustaz, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi ikhwan wa akhwat, kata yang i'rab itu setelah beliau membahas tentang isim tentang tanda yang rafa, tanda yang nasab, tanda yang jar dan tanda yang jazm, beliau memberikan kesimpulan pada fasal sebagaimana di dalam Ajurumiyah ya. Ajurumiyah. Jadi ini adalah kesimpulan dari 4 bab sebelumnya ya, bab tentang rafa, nasab,
dom, jer, dan jazm. Kesimpulannya, bahwasanya kata yang di-i'rab itu dengan harokat atau dengan huruf. Ya, atau dengan huruf. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Fa awwalul qismaini minha arba'u. Wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u. Wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa' fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa. Wa khafdul ismi minhu bil kasratil tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim. Lakin kahindatin li nasbihin kasar wa ghairu masrufin bi fathatin yujar. Wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzim bihasfi harfi illatin kama ulim. Di sini bait ke-66 sampai bait ke-70 di sini ada permasalahannya, yaitu tanda i'rab dengan harokat. Tanda i'rab dengan harokat. Kata penulis rahimahullah, fa awwalul qismaini minha arba'u. Jenis yang pertama diantaranya ada 4. Maksudnya jenis pertama di sini, ikhwan, adalah jenis kata yang di-i'rab dengan harokat. Karena kan ada 2 jenis ya, kata di-i'rab dengan harokat atau kata yang di-i'rab dengan huruf. Ya. Beliau menjelaskan jenis yang pertama, yaitu kata yang di-i'rab dengan harokat. Kata yang di-i'rab dengan harokat. Maka kata penulis, fa awwalul qismaini minha arba'u. Maka jenis pertama diantaranya itu ada 4, ya, ada 4. Maka yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4. Yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4. Kemudian wahiyal lati marrat bi dhammin turfahu, yaitu yang telah lewat, ya, maksudnya pembahasannya ya, yang telah lewat kata yang dirofa dengan dhammah, yaitu yang telah lewat kata yang dirofa dengan dhammah. Maka ini pembagiannya yang di-i'rab dengan harokat. Yang pertama di-i'rab dengan dirofa dengan dhammah. Kemudian wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa', dan semua kata yang rofanya dengan dhammah, dan semua kata yang rofanya dengan dhammah, fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa. Maka nasabnya juga dengan fathah secara mutlak. Maka nasabnya juga dengan fathah secara mutlak. Maka di sini kita dapatkan jenis kedua, yaitu dhamma, rofa dengan dhamma. Kemudian jenis yang kedua adalah nasab dengan fathah. Nasab dengan fathah. Kemudian wa khafdul ismi minhu bil kasril tuzim, dan khofatnya isim atau jernya isim yaitu harus dengan kasroh, yaitu harus dengan kasroh.
Makanya di sini adalah jenis yang keempat ya, atau pembagian yang pembagian yang ketiga dari i'rab dengan harokat. Satu tadi rofa dengan dhamma, dua nasab dengan fathah, tiga jer dengan kasroh ya, maksudnya jernya isim dengan kasroh. Kemudian wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim. Dan fi'il darinya dijazmkan dengan sukun. Dan fi'il darinya dijazmkan dengan sukun. Maka ini kata atau pembagian yang keempat. Ya. Pembagian yang keempat. Maka kita perhatikan ikhwan, kata yang dirofa dengan dhamma. Masih ingat kata yang dirofa dengan dhamma? Satu apa? Mufrad, isi mufrad. Isim mufrad. Kedua, Jamak taksir. jamak taksir. Tiga, Jamak muannas salim. jamak muannas salim. Keempat apa? Fi'il mudhari Fi'il mudhari sahihul Akhir. akhir. Atau dengan tambah yang dhamma muqaddar, yaitu fi'il mu'tal Akhir. akhir. Maka semua kata ini isi mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, belum selesai. Jamak muannas salim, fi'il sahihul akhir, dan fi'il fi'il mu'tal ya, semuanya rofa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jernya untuk isim dengan kasroh, dan jazmnya dengan sukun. Beliau berikan pengecualian. Sudah ada ya? Kita berikan ya. Kaidah dasarnya. Kecuali di bait ke 69. Lakin kahindatin linasbihin kasar. Akan tetapi kata hindatun. Hindatun. Itu hindatun apa? Isim mufrad kah? Jamak taksir? Jamak Apa? muannas salim. Jamak muannas salim. Maka beliau kecualikan jamak muannas salim. Akan tetapi kahindatun, kata hindatun yaitu jamak muannas salim linasbihin kasar. Nasabnya itu dengan kasr. Nasabnya dengan kasr. Kemudian wa ghairu masrufin bi fathatin yujar. Dan isim yang tidak munsharif, yaitu isim yang tidak bertanwin, maka dia dijer dengan fathah. Maka di sini kita dapatkan ikhwan wa akhwat, semua yang rofanya dengan dhamma, maka pasti nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh, jazmnya dengan sukun, kecuali satu, jamak muannas salim. Jamak muannas salim, yaitu nasabnya dengan kasroh. Itu satu. Yang kedua adalah isim la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Maka jernya isim la yansharif, ya kemarin isim la yansharif kita sudah dapatkan ya. Isim la yansharif ada di isim mufrad dan ada di Jamak taksir. jamak taksir. Ahsan.
Isim la yansharif, ya, yang ada di isim mufrad atau jamak taksir, maka dijernya dengan Fathah. fathah. Itu pengecualian kedua, ya. Pengecualian kedua. Ya, pengecualian kedua. Kemudian untuk fiil, ya, untuk fiil. Beliau kasihkan pengecualian lagi untuk fiil. Wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzim bihasfi harfi illatin kama ulim. Dan seluruh fi'il yang mu'tal dijazm dengan hazfu harfil illah, penghilangan huruf Billah. illah. Penghilangan huruf illah. Jadi ingat ya ikhwan wa akhwat, itu fi'il mu'tal dalam keadaan marfu dan mansub dia itu tetap dhamma, tetap fathah, ya. Kalau rofanya fi'il mu'tal, itu dengan dhamma, dan nasabnya fi'il mu'tal tetap dengan fathah. Cuma dia itu muqaddaroh, ditakdirkan. Jadi fi'il mu'tal itu tidak kelihatan harokatnya, ditakdirkan dia. Dia tetap di-i'rab dengan dhammah. Tetap di-i'rab dengan fathah, cuma dia muqaddaroh. Kecuali yang sudah kita sampaikan kemarin ya, fi'il fi'il mu'tal waw, ya, fi'il mu'tal waw dan fi'il mu'tal ya, ketika nasab dia itu menjadi fathah zahirah. Fathah zahirah. Maka ketika dia dijazam, fi'il mudhari mu'tal akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir dijazamkan dengan pembuangan Nun. Harful illah. pembuangan huruf Illah. illah. Pembuangan huruf illah. Itu pengecualiannya. Jadi semua kata yang rofanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh, jazmnya dengan sukun, ya. Jadi semua kata yang rofanya dan dhamma, pasti dia nasabnya dan fathah, pasti dia jernya dengan kasroh untuk isim, pasti dia jazmnya dengan sukun. Kecuali beliau kasihkan tadi kecualinya. Satu, apa? Untuk isim? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim, mansubnya dengan kasroh. Dua, Isim yang tidak bertanwin. isim layan sorif, entah dia isim layan sorif, entah dia isim mufrad atau dalam bentuk jamak taksir, maka majurnya dengan fathah. Itu untuk isim. Yang ketiga untuk fi'il mu'tal akhir, maka dijazamnya dengan Penghilangan huruf illah. Ya. Jadi yang mengikuti ikhwan, rofanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jazamnya dengan sukun, itu fi'il apa? Fi'il sahih akhir. fi'il sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihul akhir. Fahimtum? Fahim insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Yang lain ikhwan semua. Yang lain diam-diam. Coba dibuka mikrofonnya. Terutama teman-teman peserta. Paham ikhwan, akhwat? Ya Ustaz, fahimna. Fahimna Ustaz. Ahsan. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke masail berikutnya. Di bait ke-71. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'u. Selesai beliau pembahasan kata yang di-i'rab dengan harokat. Sekarang beliau pindah kata yang di-i'rab di jenis kedua, yaitu di-i'rab dengan huruf. Kalau kata yang di-i'rab dengan harokat itu pasti dia adalah tanda asli. Ya kan? Tanda asli. Sekarang kalau di-i'rab dengan huruf pasti dia tanda far'i.
Pasti dia tanda Tanda cabang. fari, tanda cabang. Pasti dia tanda cabang. Ya. Perhatikan. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'u hiyal musanna wa dzukurun tujma'u. Ya, jadi bait ke-71 sampai 76 ini adalah yang di-i'rab dengan huruf ya, kata yang di-i'rab dengan huruf. Kata penulis rahimahullah, wal mu'rabatu bil hurufi arba'u. Kata yang di-i'rab dengan huruf juga ada 4. Nah, kata yang di-i'rab dengan huruf itu juga ada 4. Wahiyal musanna wa dzukurun tujma'u. Kata tersebut adalah isim musanna wa dzukurun tujma'u dan jamak muzakkar Salim. salim. 2. Jam'an sahihan kal misalil khali. Jamak yang sahih ya. Ini merupakan jam'an ya. Ini merupakan hal dari apa namanya? Wa dzukurun tujma'u. Yang berupa jamak yang sahih sebagaimana contoh yang telah lalu. Ya, maksudnya jamak muzakkarnya ya, jamak muzakkar yang sahih atau jamak muzakkar salim sebagaimana contoh yang telah lalu. Wa khamsatul asma'i wal af'ali. Beserta asmaul khamsah dan fiil-fiil khamsah. Ya, gitu ya. Maksudnya wa khamsatul asma'i wa khamsatul af'ali. Yaitu asmaul khamsah dan af'alul khamsah. af'alul khamsah. Maka yang di-i'rab dengan huruf itu juga ada 4. 1 isim musanna, 2 jamak muzakkar salim, 3 asmaul khamsah, dan 4 af'alul Khamsah. khamsah. Hamzah. Af'alul khamsah. Ya. Musanna ya'i urif. Adapun isim musanna maka rafa'nya dengan alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i urif. Dan adalah ya Terus yang putus, telah Ustaz. diketahui. Sekarang bagaimana? Jelas? Jelas Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Ya, Adapun amal isim musanna musanna, faliraf'ihil alif. Adapun isim musanna maka rafa'nya dengan alif. Wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i urif. Wa jarruhu bil ya' urif. Nasab dan jernya dengan ya seperti yang diketahui. Kemudian kal musanna al-jam'u fi nasbin wa jar wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar. Nah, di sini maksudnya jamak muzakkar salim ya, al-jam'u maksudnya jamak muzakkar salim seperti isim musanna ketika nasab dan ketika jar. Tadi isim musanna nasab dan jarnya dengan apa? Ya. Dengannya. Ya. Ya. Ya, misalnya muslimaini, muslimani, muslimaini nasab. Maka jamak muzakkar salim itu seperti musanna fi nasbin wa jarrin. Ketika nasab dan karena ketika nasab dan jar jamak muzakkar salim ya juga, yaitu Mina. muslimina.
Muslimin. Muslimina. Muslimina. Perbedaannya isi musanna, ya isi musanna sebelum isi musanna harokatnya fathah. Fathah. Muslimaini. Muslimaini. Sedangkan jama mudzakkar salim harokat sebelumnya adalah kasroh. Kasroh. Muslimina. Nah, gitu ya. Maka jam mudzakkar salim seperti musanna dinasab dan jariyah. Wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar. Dan rofaknya, maksudnya rofaknya jama mudzakkar salim dengan waw yang telah berlalu dan yang telah tetap. Yang telah tetap. Ya, rofaknya dengan waw ya, jama mudzakkar salim muslimuna. Muslimuna. Wal khamsatul asma ka hadzal jam'i fi, dan asmaul khamsah itu seperti jama mudzakkar salim, Masya Allah. Fi belum selesai, di rof'in, di rofaknya. Di rofaknya. Wa khafdin, dan di jernya. Jam mudzakkar salim rofaknya dengan apa? Wow. Wow. Maka begitu juga asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah rofaknya dengan wow. Wal khamsatul asma ka hadzal jam'i fi raf'in. Seperti rofa. Seperti abuka. Abuka. Rofanya kan? Abuka. Wa khaftin, dan dalam bentuk jer juga sama. Jernya asmaul khamsah, jernya jama mudzakkar salim dengan apa? Ya. Ya. Ya, jernya seperti musanna. Dan musanna jernya itu dengan ya. Maka dia juga seperti, maka asmaul khamsah juga jernya dengan ya, yaitu abika. Abika. Ya, abika. Wansiban bil alif, dan nasabkan dengan alif. Dan nasabkan dengan alif. Nasabkan dengan alif. Kemudian terakhir, wal khamsatul af'ali raf'uha urif. Af'alul khamsah rafa'nya telah diketahui. Dengan apa? Binuniha. Binuniha. Dengan nunnya, yaitu subutun nun, tetapnya nun. Af'al khamsah rafa'nya diketahui binuniha, dengan nunnya. Wa fi siwahu tanhadhif. Adapun selain dari rafa'nya, maka af'alul khamsah itu dihapus. Dihapus apanya? Nunnya. Dihapus nunnya. Dihapus nunnya ya. Maka di sini kata yang di i'rab al-mu'rabat itu terdiri dari dua ya. Ada yang dengan harokat dan ada yang dengan huruf ya. Kalau yang dengan harokat itu satu isim mufrad ya. Yang kedua jama' apa? Taksir. Taksir. Tiga jama' apa? Muannas salim. Muannas salim. Yang keempat adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Fi'il mudhari' sahihul akhir wal mu'talul akhir ya. Kadang-kadang mu'tal akhir itu tidak disebut ya, karena dia itu muqaddar ya, muqaddar. Maka 4 disebut ya. Semuanya 4 ini di marfu'nya dengan dhamma,
mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan apa? Jar. Kasroh. Kasroh, Kasroh. dan majzumnya dengan Sukun. 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 Khusus untuk fiil. Kecuali apa? Jamak Muannas salim. muannas salim. Maka nasabnya dengan Kasroh. 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 Satu. Dua. Isim yang sarif. Jarnya dengan fathah. Yang ketiga, fiil mu'tal akhir, maka jazmnya dengan Penghilangan huruf ilah. harfi illah. huruf ilah. Enak sekali kan, maksudnya kaidahnya harokat selesai. Kemudian huruf juga terbagi jadi 4, ya, kata yang dibagi jadi 4 huruf. Satu apa? Jamak muzakkar Isim mutsanna. Isim mutsanna. Yang kedua, Jamak muzakkar salim. muzakkar salim. Tiga, Asmaul Asmaul khamsah. khamsah. Empat, Af'alul khamsah. khamsah. Pertama, isim musanna. Isim musanna rofanya dengan apa? Alif. Alif. Nasab dan jarnya dengan Ya. 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 Kemudian jama muzakkar salim, rofanya dengan apa? Wow. Rofanya dengan apa jama muzakkar salim? Wow. Wow. Nasab dan jarnya dengan Ya. 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 Kemudian asmaul khamsah, rofanya dengan Wow. 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 Nasabnya dengan Alif. alif. Jarnya dengan Ya. Ya. ya, dan terakhir fiil af'alul khamsah, rofanya dengan Nunnya. thubutun nun. Nun. Nasabnya dan jazmnya dengan Hazfun. hazfun nun. Fahimtum jami'an? Fahimna insyaallah. Fahimna. Sania barakallahu fiik. Nah, kita selesaikan sedikit ma'rifah dan nakiro ya, karena insyaallah ini apa namanya? Ini butuh disambung sedikit ya, ma'rifah dan nakiro. Baik, kita sambung ya. Tanggung. Babul ma'rifati wan nakirati. Bab isim ma'rifah dan isim nakiro. Di awal pembahasan ikhwan wa akhwat kita sudah mengenal yang namanya usulus salasa fin nahwi. 3 bab pokok di dalam nahwu. Bab apa saja itu? Satu, Bab i'rab. bab apa pertama, yang paling pertama? Kalam. Bab kalam. Sudah kita lewati kalam? Udah. Sudah. Yang kedua bab apa? I'rab. I'rab. Sudah kita lewati bab i'rab? Udah. Sudah, barusan selesai ya. Fasal itu adalah berakhirnya bab i'rab. Dan terakhir bab apa? Ma'rifah dan nakirah. 3 pembahasan ini ketika antum sudah paham pembahasan ini, maka pembahasan berikutnya itu akan lebih mudah ya. Lebih mudah insyaallah taala. Gitu ya. Gitu, karena ini inti dari belajar nahwu ya, apalagi isim. Waduh. Isim itu inti dari belajar nahwu karena isim yang lebih banyak mu'rab, berubah. Sedangkan fiil lebih banyak Mabni. mabni, tetap. Nah, sedangkan nahwu belajar berubah atau ya tetap? Berubah. Berubah. Maka mending kita belajar huruf isim atau fiil? Isim kita pelajari. Nah, gitu. Jadi ketika antum mengetahui isim, makanya lebih bagus kita ketahui isim ketimbang fiil, gitu ya. Makanya di Durusul Lugha jilid 1, perhatikan ya, Durusul Lugha jilid 1 hampir semua bab itu ya, semua dars belajar di awal belajar isim ya. Fiil itu belakang-belakangan ya. Makanya di waktu Durusul Lugha itu jilid kedua baru saya ajari antum benar-benar fiil. Tapi kalau di jilid 1 belajar isim dulu ya, karena isim itu paling utama ya. Jadi kalau antum mau ajari orang bahasa Arab, ajari pertama isim. Ya, jangan ajari fiil. Karena fiil tetap. Sedangkan isim berubah ya. Ya, meskipun isim berubah tapi antum jangan berubah. Iya, gitu ya. Itu barakallahu fiik. Sekarang kita masuk lagi ya, bab ma'rifah dan nakirah. Kata penulis rahimahullahu taala atau kata an-nazim,
Wa in turid ta'rif al-ismin nakirah, saya baca dulu ya. Wa in turid ta'rif al-ismin nakirah fa huwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fal awwalu ismun mudmaruh yukna bihi an dhahirin fayamtani lil ghaibi wal khuduri wal takallumi faqassamuhu thaniyan lil muttasil mustatirin au barizin au munfasilin au munfasil sanil ma'arifish syahiru bil alam ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram wa ummi amrin wa abi sa'idi wa nahwi kahfi dhulmi war rashidi fama ata minhu bi ummin aw bi ab fakunyatun wa ghairuhu ismun aw laqab fama bi madhin aw bi dhammin mush'iru falaqabun wal ismu ma la yush'iru thalithuha isyaratun kadza wa dhi rabi'uha mausulul ismi kalladhi خامسها معرف بحرف ال كما تقول في محل المحل سادسها ما كان من مضاف لواحد من هذه الأصناف كقولك ابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي. Baik, kita mulai dari pembahasan bab ma'rifah dan nakirah, isim ma'rifah dan nakirah, usul yang ketiga dari belajar ilmu nahwu. Kata Nazim, wa in turid ta'rif al-ismin nakirah fahuwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Di bait ke berapa sekarang? 77. 7 ya. Bait 77 satu masailnya ya. Definisi isim nakirah. Definisi isim nakirah. Kata penulis, wa in turid ta'rifal ismin nakirah, apabila kalian ingin mengetahui pengertian isim nakirah, apabila kamu ingin mengetahui pengertian isim nakirah, fahuwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah, maka isim nakirah adalah isim yang dapat menerima al-mu'athirah. Al-mu'athirah yang dimaksud adalah al-ta'rif, al-ta'rif, al-ma'rifah. Maka di sini ikhwan, definisi sederhana ya dari isim nakiro ya, bahwasanya isim nakiro adalah isim yang dapat menerima Al-muassarah. al-mu'athirah, yang dapat menerima Al-muassirah. al-ta'rif ya, al-ta'rif, yang membuat dia menjadi ma'rifah. Jadi isim yang dapat masuk padanya al-ma'rifah, maka dia namanya isim Nakiro. nakiro. Nah gitu. Masya Allah, itu sederhana ya. Itu apa namanya, penjabaran yang sederhana. Jelas ini ada kritikan dari para ulama. Ini kita berbicara nahwu dasar ya. Ini kita berbicara nahwu dasar. Ada kritikan dan seterusnya. Tapi pada dasarnya untuk pemula, mubtadiin, maka ini definisi yang bagus ya. Bahwasanya isim nakiro adalah isim yang dapat menerima al. Itu saja. Ya, meskipun nanti definisinya nanti dikritik karena tidak semua yang kena al itu menjadi Nakirah. ma'rifah. Ya. Afwan, tidak semua yang dapat kena al itu adalah isim nakiro. Belum tentu. Belum tentu. Ada yang tidak dapat kena al, ya, ada yang tidak dapat kena al, ya. Tapi dia asalnya dia itu adalah ma'rifah. Asalnya dia dapat asalnya adalah dia ma'rifah, tapi tidak kenal gitu ya. Nah, tapi ala kulli hal asalnya begitu ya. Kalau kita mau belajar dari dasar bahwasanya isim nakiro adalah yang dapat menerima al-ma'rifah.
Yang mana benar? Al atau alif lam? Al. Ya, yang lebih benar itu adalah al ya. Karena itu adalah dua huruf ya, dua huruf hijaiyah. Nah, dua hurufnya. Kalau satu huruf hijaiyah itu baru kita mengatakan satu persatu. Ya, itu baru kita katakan alif lam. Tapi ini dua huruf. Kalau dua huruf dia sudah kita sambung al, gitu ya. Al. Beda seperti misalnya huruf atof misalnya huruf wa, huruf atof. Bukan kita bilang huruf wa ya, tapi huruf al-waw. Al-waw. Tapi kalau yang sudah dua huruf maka kita katakan dia al. Al. Kita katakan dia al. Nah, itu yang lebih tepatnya. Maka itu definisi dari isim nakirah. Sekarang kita lanjut lagi. Di bait setelahnya, bait 78 sampai bait terakhir, yaitu bait ke-88, maka beliau akan menjelaskan 6 jenis isim ma'rifah. 6 jenis isim ma'rifah. Ya. Ya, jadi pembahasan berikutnya di bait ke berapa? Bait 78. 78 sampai 88. Beliau akan membahas tentang 6 jenis isim ma'rifah. Kata penulis, wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru. Dan selain dari isim nakirah adalah ma'arifun, adalah isim ma'rifah. Wa tuhsaru, dan dibatasi. Maksudnya terbagi. Wa tuhsaru, dan dibatasi fi sittatin, ke dalam 6 macam. 6 macam isim ma'rifah. Fal awwalus mun mudmaru. Isim ma'rifah pertama adalah isim domir. Domir. Maka isim ma'rifah pertama adalah isim domir. Adapun isim ma'rifah yang paling ma'rifah, ada yang tahu isim ma'rifah yang paling ma'rifah? Apa? Lafzul jalalah, lafaz Allah. Lafaz Allah itu tidak masuk pembahasan nahwu karena lafzul jalalah semua orang sepakat. Adapun selainnya di bawahnya, di situ baru mulai para ulama berbeda pendapat, mulai dari domir dan seterusnya. Maka isim yang pertama menurut jumhur ulama itu adalah domir, ya, yang paling ma'rifah. Lanjut. Yukna bihi an zahirin fayantami. Yang dimana digunakan sebagai kinayah. Yukna. Kinayah itu artinya ya, kata ganti. Kata ganti dari zahir. Dari isim yang nampak. Misalnya Anwar misalnya. Anwar. Saya mau katakan Anwar, saya bicara sama Anwar. Jadi saya tidak bilang lagi Anwar. Tapi kalau saya sedang berkata sama Anwar, maka saya bilang anta. Anta. Atau saya mengatakan Anwar. Saya sedang membahas Anwar. Tapi Anwar tidak ada di dekat saya. Jadi saya tidak bilang anta. Tapi saya bilang apa? Huwa. Atau saya misalnya mengatakan kepada saya berbicara tentang kepada Ira ya. Ira misalnya. Ira, saya berbicara kepada Ira. Tapi di depannya. Tapi saya tidak bilang Ira, tapi saya katakan kata ganti, yaitu apa? Anti. Atau saya sedang berbicara tentang Ira, tapi Iranya yang tidak ada. Maka saya bilang Hiya ya. Maka dia itu yukna ya, dikinayahkan, digantikan dari zahir, dari isim yang nampaknya. Fayantami, yang dimana isim ini menunjukkan lil ghaibi wal huduri wat takallumi. Isim domir menunjukkan untuk ghaib, satu.
Dua, al-hudur, yang hadir. Atau al-hudur itu adalah domir mukhatab. Ya, mukhatab. Dan yang ketiga adalah at-takallum, yang berbicara. Kalau ghaib itu adalah yang sedang dibicarakan. Kalau al-hudur atau al-mukhatab adalah yang diajak bicara. Sedangkan at-takallum atau mutakallim adalah yang sedang berbicara. Diajak Bicara. bicara. Jadi mutakallim itu yang sedang berbicara. Kalau mukhatab itu yang sedang diajak berbicara. Atau kalau kita katakan al-ghaib, ya, domir ghaib atau domir ghaib dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga. Al-hudur atau mukhatab yaitu kata ganti orang Kedua. kedua. At-takallum atau mutakallim kata ganti orang Pertama. pertama. Maka ini tersusun ya urutan domirnya dari orang Arab. Al-ghaib itu huwa huma hum, hiya huma hunna. Al-hudur mukhatab anta antuma antum, anti antuma antunna. Dan at-takallum itu yaitu dua, ana dan nahnu. Maka begitu urutannya. Nanti akan dikasihkan tabel ya, akan dikasihkan tabel dari domir-domir oleh teman-teman musyrif. Wa qassamuhu thaniyan lil muttasil wa mustatirin au barizin au munfasil. Maka mereka para ahli nahwu membagi domir menjadi dua. Satu muttasil, ya, yang dimana muttasil terbagi menjadi dua lagi, yaitu muttasil mustatir yang bersambung tapi tersimpan atau tersembunyi, ataupun muttasil baris yang tersambung tapi nampak. Itu pembagian pertama. Dan pembagian kedua adalah domir munfasil. Domir munfasil. Nanti teman-teman musyrik dan musyrifahnya kasihkan tabelnya nanti setelah pelajaran yang mana domir-domir ya. Saniyal ma'arifis syahiru bil alam. Kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua, isim ma'rifah yang kedua adalah al-ma'arif asy-syahiru bil alam. Isim ma'rifah yang dikenal dengan nama alam. Maksudnya nama. Jadi alam itu artinya nama. Nah, di sini kita dapatkan ya bahwasanya isim ma'rifah kedua itu adalah alam. Ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram. Seperti Ja'far, Makkah, ya Makkah sebenarnya itu isim yang tidak bertanwin ya. Cuma karena darurat syair makanya ditanwinkan. Makkah dan Al-Haram. Tadi di bait ke 78 ya, 78 sampai 79 80 sampai 80 itu bahas tentang domir ya. Jadi masailnya itu bait 78 sampai 80 itu isim ma'rifah pertama itu domir. Kemudian bait ke 80 berapa sekarang? 81 ya? 81. Sudah betul 81 ikhwan.
Akhwat. Sudah betul 81 sekarang? Betul. Betul ya? 81, 2, 3, 4 ya. 81 sampai 84 itu adalah isim ma'rifah yang kedua, yaitu alam. Ya, alam. Maka beliau kasihkan contoh alam ya, ka Ja'farin, Ja'far, wa Makkatin, Makkah, dan Al-Haram. Wa ummi Amrin wa abi Sa'idin. Wa nahwi kahfil zulmi war rasyidi. Kemudian contoh yang lainnya adalah Ummu Amr, Ummi Amrin, Abu Sa'id, Abu Sa'id. Kemudian wanahwi, contoh lainnya juga Kahfuz Zulmi, Kahfuz Zulmi. Dan yang ketiga, contoh berikutnya beliau kasihkan war rasyidi. Nah, kenapa beliau banyak kasihkan contoh? Nah, ini ada masing-masing perbedaannya ya. Ada masing-masing perbedaannya. Beliau mengatakan fama ata minhu bi ummin au abin au bi ab, fama ata minhu bi ummin au bi ab, maka nama yang datang dengan ummu dan abu, maka nama yang datang dengan ummu atau abu, fakunyatun, disebut dengan nama kunyah. Jadi tadi contohnya penulis beliau kasihkan contoh kunyah yang mana di situ? Ummu Amr Amr. Ummu Ummu Amrin dan Abu dengan Sa'id. Abu Sa'id. Sa'id. Abu Sa'id. Maka itu namanya kunyah ya, itu namanya kunyah yang diawali oleh ummu atau abu. Wa ghairuhu, dan selainnya, selain dari nama tersebut, ismun au laqab, dia bisa isim ya, nama, atau bisa menjadi laqab, bisa menjadi gelar. Bisa menjadi gelar. Contoh misalnya beliau berikan, kalau ismun kita sudah tahu Ja'far ismun ya, Makkah itu ismun, Al-Haram itu ismun. Tapi laqab beliau berikan di sini contoh ya, laqab Kahfuz Zulmi. Kahfuz Zulmi, goa yang gelap. Ar-Rasyid, meskipun kadang-kadang Ar-Rasyid itu sekarang sudah jadi nama ya, tapi dulu Ar-Rasyid itu apa namanya? Itu laqab. Laqab. Ya. Contohnya misalnya Abu Bakar. Abu Bakar kan itu ya radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abu Bakar. Itu kan kunyah ya. Siapa nama aslinya Abu Bakar, ikhwan akhwat? Abdullah ibn Abi Kuhafah. Abdullah bin Abi Kuhafah. Kuhafah. Abu Kuhafah itu kunyah. Siapa nama aslinya Abu Kuhafah? Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Jadi namanya Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Utsman. Ya, Abdullah bin Utsman. Dan laqabnya Abu Bakar apa? Laqabnya Abu Bakar, ikhwan wa akhwat? As-Siddiq. Siddiq. As-Siddiq. As-Siddiq. Kalau Abu Hurairah Ustaz, dia laqab apa itu? Di sini Abu Hurairah para ulama khilaf ya. Kalau Abu Hurairah itu kunyah. Kunyah ya. Adapun namanya itu para ulama berbeda pendapat. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah. Nah, Ya. Nabi Muhammad ya, Muhammadun. Siapa kunyahnya Nabi Muhammad? Apa kunyahnya beliau? Abul Qasim. Abul Qasim. Abul Qasim. Abu Qasim.
Abul Qasim. Kemudian lakopnya beliau siapa? Al-Amin. Al Apa? Asid. Rasulullah. As-Siddiq. Apa? Itu kan Abu Bakar. Al-Amin. Amin. Al-Amin. Al-Amin juga. Al-Amin. Itu ya. Nah, maka banyak sekali ya lakop-lakop misalnya ya, lakop-lakop misalnya. Contohnya Imamun Nawawi, Imam An-Nawawi misalnya. Kita taruh ke ulama belakang ya, Imam An-Nawawi. Siapa namanya Imam An-Nawawi? Sulaiman. Yahya bin Syaraf. Siapa? Yahya bin Syaraf. bin Syaraf. Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf. Apa kunyanya beliau? Abu Zakaria. Abu Zakaria. Abu Zakaria. Jadi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Kemudian lakopnya beliau, apa lakopnya beliau? Muhyiddin. Hadis. Muhyiddin. Siapa? Imam Muhyiddin. 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 Meskipun nanti dalam biografinya beliau ya, beliau bilang saya haramkan bagi siapa yang panggil saya Muhyiddin ya, saya akan tuntut di hari kiamat. Masya Allah. Ya, karena beliau tidak mau dikasih lakop Muhyiddin yang menghidupkan agama ya. Jadi kalau dulu ikhwan wa akhwat ya Muhyiddin, Syarafuddin seperti penulis ya. Syarafuddin itu lakop dulu ya. Jamaluddin ya. Nah, itu semua lakop ya, tapi sekarang sudah jadi nama ya. Sudah jadi nama. Jadi sekarang kalau antum dapatkan orang Jamaluddin, wih, Masya Allah lakopnya Jamaluddin. Bukan itu nama aslinya sekarang ya Jamaluddin. Ya, tapi dulu jadi lakop ya. Dulu jadi lakop. Lanjut. Fama bimathin au bizammin musyairu. Dan apa yang menunjukkan pujian atau celaan, musyairu falaqabun, maka yang digunakan itu adalah laqab. Maka yang digunakan itu adalah laqab. Jadi laqab ikhwan bukan hanya sekedar untuk pujian ya, tapi celaan juga. Ya, untuk celaan. Contohnya yang diberikan contoh itu misalnya apa namanya sama di Mutammimah itu anfu battah. Ya, anfu battah kalau saya tidak salah ingat ya, anfu battah. Mulut bebek ya. Jadi ada orang yang dilakobi di orang Arab itu namanya anfu battah. Mulut bebek. Itu dan seterusnya. Gitu. Fal ismu ma la yush'iru. Adapun isim maka dia tidak digunakan. Jadi isim itu tidak digunakan sebagai sanjungan atau celaan ya. Sanjungan atau celaan. Yang digunakan itu adalah laqab ya, laqab. Kemudian kita percepat ya. Thalithuha isyaratu kadza wa dhi. Yang ketiga, maksudnya ini pembahasan yang ketiga itu adalah dari isim ma'rifah. Isyaratun, yaitu isim isyarah. Seperti za ya, za dan zi. Dan ini benar ya. Jadi isim isyarah itu asalnya hadza, itu asalnya adalah isim isyarahnya itu za ya, bukan ha. Sebagaimana hazihi, isim isyarahnya itu bukan sebenarnya apa namanya ha ya, tapi zi. Zi. Jadi za dan zi itu asalnya isim isyarah, sedangkan ha itu tanbih. Ya. Nanti kita dapatkan ya, nanti kita dapatkan contohnya isim isyarah, nanti di-share sama teman-teman nanti di-share sama teman-teman musyrif ya. Rabi'uha mausulul ismi kalladzi. Yang keempat, nah ini isim ma'rifah yang keempat adalah isim mausul kalladzi, seperti alladzi. Kita akan berikan apa namanya contohnya nanti di di grup ya, saya akan kirimkan. Khamisuha mu'arrafun bi harfi al. Kama taqulu fi mahallil mahal. Isim yang kelima, isim ma'rifah yang kelima adalah isim yang ma'rifah
dengan huruf al. Kama taqulu fi mahallil mahal. Sebagaimana kamu katakan pada mahal Al-mahal. al-mahal. Sebagaimana yang kamu katakan pada mahal yaitu al-mahal. Maksudnya begini, mahallun. Mahallun itu ma'rifah atau nakiro? Nakiroh. Nakiro. Nakiro. Tapi ketika antum ubah mahallun menjadi al, ada alnya, maka itu menjadi ma'rifah yang kelima, isi ma'rifah yang kelima. Ma'rifah mu'arraf bi al. Contohnya al-mahal. Ya, mahallun menjadi al-mahal. Itu isim yang kelima. Kemudian yang keenam, sadisuha makana min mudhafi. Yang keenam adalah apa yang dari mudhaf. Yang dari mudhaf. Liwahidin min hadhil asnafi. Dari salah satu dari salah satu kelompok ini. Ya, jadi isim isim ma'rifah yang keenam adalah mudhaf kepada 5 isim di atas. Yaitu isim yang mudhaf kepada domir atau mudhaf kepada apa? Mudhaf kepada yang kedua apa? Ma'rif. Alam. 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 Yang ketiga mudhaf kepada Misyarah. Isim isyarah. isim isyarah. 4 mudhaf kepada Mausul. Mausul. isim mausul. 5 mudhaf kepada Yang beral. Yang ada al. yang memiliki yang ma'rifah dengan al. Maka isim ma'rifah yang keenam adalah isim yang mudhaf kepada kelima di atas dari kelompok-kelompoknya. Liwahidin min hadhil asnafi. Dari salah satu dari kelompok-kelompok ini. Maksudnya kelima kelompok tersebut. Kaqaulika ibni. Nah, perhatikan ibni itu mudhaf kepada apa? Domir. Jamir. Domir ya Jamir ya mutakallim. mutakallim. Lanjut, Ibnu Zaidin. Domir mudhaf kepada Alam. alam ya. Ibni kan anakku, Ibnu Zaidin anaknya Zaid. Wa ibnu dzi Isyarah. anaknya ini mudhaf kepada isyarah. Wabnul ladzi anaknya yang Mausul. ini masih lanjut ya. Wabnul ladzi darabtuhu anaknya yang saya pukul, berarti mudhaf kepada apa? Isim mausul. Wabnul badhi dan anak orang yang picik. Mudhaf kepada mudhaf kepada al. Alhamdulillah ya. Mudhaf kepada al. Antum perhatikan dari 6 isim ma'rifah ikhwan. Ya, ada yang menarik ya. Dari 6 isim yang ma'rifah, ini pembahasan terakhir. Dari 6 isim ma'rifah, mayoritas dari 6 isim ma'rifah tersebut hukumnya mabni. Yaitu 1 isim apa? Domir. Domir. 2 Isyarah. isim isyarah. Isim mausul. Yang ketiga Isim mausul. isim Mausul. isim mausul. 3 dari 6 itu hukumnya mabni ya. Hukumnya mabni. Alhamdulillah, barakallahu fik ya. Kita lewat sedikit 12 menit ya. Lewat sedikit ya, 10 menit lewat. Kita kasihkan saya 3 pertanyaan ya. Masih ada sedikit waktu. Fadhal. Atau 1 pertanyaan saja ya. Ya, silakan. Yang tadi
yang disebut kunyah itu apa, Ustaz? Saya baca ya. Fama ata minhu bi ummin au bi ab fakunyatun. Maka isim yang datang dengan ummi atau abi, ya ummu atau abu ya, bukan ummi abi ya, ummu atau abu, maka disebut dengan nama kunyah. Nah, gitu. Mafhum? Mafhum? Nuranisa? Jazakumullah. Nah, ya. Jadi apa namanya? Ummu dan abu itu kunyah ya. Contoh misalnya apa kunyahnya Kaljengking. Kaljengking dalam bahasa Arab itu akrobun. Tapi apa kunyahnya Kaljengking? Ada yang tahu? Ya, kunyahnya Kaljengking itu Ummu Iryad. Ummu Iryad. Jadi masya Allah ya, antum dikalah sama Kaljengking ada umunya. Kenapa kok umum, Ustaz? Ya. Jadi hati-hati ya. Kenapa enggak abu? Orang Arab, orang Arab. Kenapa Hah? bukan abu, Kenapa Ustaz? bukan Kenapa? Karena ummu, karena kalajengking beracun. Kayak ya, saya tidak usah lanjutkan ya. Baik, pertanyaan kedua. Ustaz. Karena orang Arab menyebutnya seperti begitu. Sebagaimana apa namanya? Sebagaimana apa? Singa ya, singa. Jadi singa itu ada juga namanya singa ya. Jadi singa Hamzah. Hamzah. Ya, ada sebagian nama dalam bahasa Arab itu artinya singa. Ya, singa, gitu ya. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan berikutnya. Mengenai Riyadh. Bisa dituliskan, Riyadh. Ustaz? Kenapa? Penasaran dengan bisanya? Kalau tidak salah begini tulisannya ya. Atau ianya itu mat. Saya lupa ya, antara ianya mat atau tidak. Iryab atau Iryab. Yap. Pakai po, Ustaz. Apa? Pakai po. Iya, pakai to. Ada lagi? Ada di komentar, Ustaz. Kenapa di fasal digunakan kata jar sedangkan sebelumnya selalu digunakan khafat? Tidak, ada beberapa bagian yang beliau gunakan jar, ada beberapa bagian beliau digunakan khafat ya. Tunggu. Beliau campur ya, beliau campur antara jar dengan khafat. Contoh misalnya di kasihkan contoh yang khafat ya. Yang jar afwan. Di mana kemarin itu kita dapatkan ya. Tunggu. Di bab i'rab ya, coba dilihat bab i'rab di halaman kelima, bait ke-28. Coba kasih lihatkan dulu Anwar. Halaman kelima, bab i'rab, bait ke-28. Aqsamuhu arba'atun fal tu'tabar. Jenisnya atau pembagian i'rab itu ada 4, maka perhatikanlah. Raf'un wa nasbun wa kadza jazbun wa jar. Rafa, nasab, dan begitu pula jazm dan jar. Gitu ya. Jadi beliau campur antara khafat dan jar. Gitu. Ala kulli hal antara penggunaan khafat dan jar itu hanya perbedaan istilah antara Kufi dan Basri ya. Jadi tidak ada masalah. Saya kira itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ikhwan wa akhwat,
kita akan lanjutkan kembali dari kita di hari Selasa ya. Hari Selasa. Jadi antum punya banyak waktu untuk murojaah. Besok hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Masya Allah. Sampai Selasa, 5 hari. Masya Allah, jadi 5 hari waktu untuk murojaah. Saya sudah berikan soal-soal fi'il mu'tal, ya, soal-soal fi'il mu'tal dan soal tamrin kemarin. Silakan antum berdiskusi sama teman-teman musyrif dan musyrifah. Jadi jangan bilang teman-teman musyrif dan musyrifah itu lebih pintar ya, enggak. Mereka ini untuk sebagai pengada diskusi saja ya. Mereka sebagai rais majmuahnya antum ya. Nah, tapi ya antum boleh jadi lebih pintar dari mereka ya. Jadi antum mudzakar ya. Jadi mudzakar itu ya sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling tukar pikiran ya, dan itu yang majelis yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu sekarang ya, seperti nasihat guru kami ya, Ustadz Zul Hafizahullah Ta'ala. Jadi makanya antum harus banyak-banyak muzakarah. Kalau perlu teleponan grup ya, telepon grup saja, habis itu bahas tentang materi tersebut ya. Ada yang antum tidak pahami dan sama-sama tidak terpahami, cukup cukup musyrif atau musyrifahnya saja yang hubungi Anda kalau misalnya ada yang tidak dipahami. Karena tidak mungkin Anda mau ikut juga di muzakarohnya antum. Aduh. Jadi itu gunanya ya. Sudah saya kasihkan penjelasan, sisa nanti antum yang berikan materi ya. Antum berikan materi dan jawab soal-soalnya ya. Gitu. Ada masalah terkait dengan materi atau latihan? Teman-teman dari angkatan 3? Peserta? Murojaah lagi Ustaz. Terutama yang Nah. kemarin yang sorof itu kemarin tuh yang apa kan ada iqlal, ada ibdal, itu yang kemarin Ustaz jelaskan tuh masih Ya. kan kemarin Saya memang langsung nggak saja dijelaskan kasihkan Ustaz. ya, memang saya dijelaskan detail di Durusul Lugha ya, di Durusul Lugha itu. Di Al-Muyassar enggak. Kenapa Alvin? Ustaz, saya juga Ustaz, sebenarnya masih banyak yang mengambang-mengambang di pembelajaran lalu Ustaz. Padahal saya sudah Yang mana itu? Padahal saya juga sudah nonton di video link yang dikirim Ustaz, cuman masih Yang mengambangnya bagaimana? masih ada beberapa yang agak mengambang Ustaz. Ini juga yang mau saya tanyakan Ustaz, jangan sampai saya lupa. Ini yang kalau ma'rifah itu Ustaz, semuanya tidak boleh pakai tanwin kah Ustaz? Apa alasannya itu Ustaz? Kenapa tidak boleh pakai tanwin? Contohnya yang pakai alif lam Ustaz. Kenapa? Apa? Yang ma'rifah Ustaz, yang ada alif lamnya. Tidak boleh semua pakai tanwin memang Ustaz? Atau Yang ma'rifah tidak boleh memiliki tanwin Ustaz? Tanwin. Di situ nanti dikritik para ahli nahwu ya, bahwasanya tidak semua itu yang yang tidak memiliki tanwin itu berarti bukan isim nakirah ya, isim nakirah. Jadi yang tidak memiliki tanwin dengan yang bukan tanwin ya bukan berarti dia itu indikator ma'rifah nakirah. Isim la yansharif ya, isim la yansharif Ahmadu itu tidak bertanwin, tapi dia ma'rifah ya, tapi dia ma'rifah. Nah, dan seterusnya. Yes. Itu baik. Baik, barakallahu fikum. Ya, kalau ada yang mau bertanya lagi, ya silakan diskusi lebih panjang di luar dars ya. Barakallahu fikum. Kita tutup saja. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.